dia menemukan dua panci di atas kompor. Tidak ada daging di satu panci, tapi panci lainnya penuh dengan daging. Panci berisi daging itu milik ibu dan saudarinya. Dan setiap kali dia makan, dia hanya makan daging kalengan. Karena dia tidak memiliki hubungan darah, jadi makanannya diperlakukan berbeda. Dia bersumpah bahwa setelah berhasil, dia akan membalas semuanya. Setelah lulus SMA, anak itu meninggalkan rumah dan pergi ke Tokyo sendirian. 15 tahun kemudian, perusahaannya berkembang dan dia menjadi bos besar. Dia pindah ke sebuah villa besar, meninggalkan ibu dan saudarinya di rumah aslinya yang bobrok. Setelah bertahun-tahun, Jiuyan telah menyantap segala macam makanan lezat. Dia hanya rindu sup kentang yang dibuatkan ibunya, tapi ibunya sudah meninggal, dan keinginan itu tidak pernah terpenuhi. Dia mendengar tentang sebuah toko kecil di Kyoto yang didedikasikan untuk membantu para tamu menemukan rasa dalam ingatannya. Nama bosnya adalah Kamogawa Ryu dan dia bertanggung jawab dalam memasak, dan putrinya bertanggung jawab membantu tamu menemukan kenangannya. Tamu yang datang ke sini tidak bisa memesan makanan, semua diatur oleh pria tua itu sendiri. Sekarang musim semi, pria tua membawakan tempura terbuat dari sayuran liar dan sashimi, disajikan dengan ikan bakar dan semur ayam tulang hitam. Ada juga semangkuk daging sapi yang dimasak perlahan. Kumpulan makanan yang dibuat dengan cermat ini membuat Jiuyan merasa telah datang ke tempat yang tepat. Banyak orang yang datang ke sini untuk mencari rasa dalam ingatan mereka. Jiuyan memberitahu Xiaolian makanan yang diinginkannya. Itu adalah sup kentang yang dibuatkan ibunya untuknya ketika dia masih kecil. Sayangnya rasa ini sudah tidak ada lagi. Jiuyan dibesarkan di daerah pedesaan, dan keluarganya adalah orang terkaya di desa. Ibunya meninggal ketika dia berusia 5 tahun. Setahun kemudian ayahnya menikah lagi dengan pengasuh yang merawat ibunya. Tidak hanya ada ibu tiri di keluarga, tapi ada juga seorang saudari yang 7 tahun lebih tua darinya. Pada saat Jiuyan lulus sekolah dasar, ayahnya meninggal. Sampai lulus SMA, dia tinggal bersama ibu tiri dan saudarinya. Meskipun tinggal di bawah satu atap, tapi Jiuyan bisa merasakan bahwa dialah satu-satunya orang luar. Setiap hari sangat menyakitkan. Samar-samar dia ingat kalau sup kentang yang dibuat ibunya berbeda dengan sup biasa. Warnanya agak merah. Setiap kali dia makan sup buatan ibunya itu, gunung indah akan muncul di depan matanya. Tapi hanya dengan dua informasi yang tidak lengkap ini, menciptakan kembali rasa sup kentang ibunya sangat sulit. Jiuyan sudah lama menyerah mencari rasa sup ibunya. Tapi ketika melihat kampanye iklan mencari rasa dalam ingatan, dia memutuskan untuk mencobanya. Ayah gadis itu belum pernah membuka toko makanan sebelumnya. Dia hanya seorang detektif terkenal. Meski berhasil mencoba konsep mencari rasa dalam ingatan, tapi itu agak klise. Untuk keinginan Jiuyan yang berusaha keras menemukan ingatan tentang ibunya, dia juga harus membantunya. Jadi keesokan harinya, dia naik perahu dan pergi ke kampung halaman Jiuyan untuk mencari jawabannya. Dalam perjalanan dia dengan antusias memberikan bekal makannya kepada orang tua. Tak disangka tindakan kecil ini memberinya banyak keuntungan. Dengan bantuan antusias dari orang tua itu, dia belajar cara membuat sup kentang lokal. Tapi setelah berkeliling selama sehari, dia tidak dapat menemukan sup seperti yang dikatakan Jiuyan. Dia menemukan rumah ibu tiri Jiuyan, memutuskan untuk menemukan ibu tiri itu. 2 minggu kemudian, Jiuyan datang ke kantin Kamogawa seperti yang dijanjikan. Ayah dan putrinya dengan antusias memberikan sup kentang yang sudah disiapkan. Ayah mengatakan seperti inilah rasa sup kentang ibumu. Ekspresi Jiuyan sangat rumit. Nasi, acar, dan sup miso ini terlihat familiar. Dia tidak menyangka pria tua itu bisa menemukan cara membuat rasa sup ibunya hanya dalam 2 minggu. Dia mengambil sup dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Mengaduk telur seperti yang dia lakukan saat masih kecil, lalu meminumnya perlahan. Hatinya penuh dengan hal-hal yang hambar. Tunggu sampai dia selesai makan, dia sangat tidak senang. Dia mengatakan sup kentang ini tidak seperti milik ibunya, tapi itu sama persis dengan milik ibu tirinya. Kamu mungkin salah, yang aku cari adalah rasa sup ibu kandungku. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Pria tua itu menghentikannya di depan pintu. Karena kamu bisa mengingat bahwa sup kentang ini rasanya seperti milik ibu tirimu, kenapa tidak duduk dan biarkan aku menceritakan kisah sup kentang ini? Setelah mengatakan itu, pria tua menyuruh putrinya membawakan foto ibu tiri. 2 minggu lalu pria tua itu menemukan ibu tiri. Setelah putrinya menikah, dia menjaga rumah sendirian. Saat pria tua itu bercerita tentang Jiuyan yang mencari rasa sup ibunya, ibu tiri tidak mengatakan apapun, hanya memberikannya sebuah catatan. Ketika Jiuyan masih kecil, ibu kandungnya secara khusus menuliskan resep favoritnya. Apa yang disukai Jiuyan? Apa yang dia benci? Bagaimana agar membuatnya tidak pilih-pilih makanan?
Ibu kandung mencatatnya secara detail. Saat Jiuyan berumur 5 tahun, ibu kandungnya sakit parah. Dia merasa hidupnya tidak akan lama lagi, jadi dia memberikan buku catatan ini kepada ibu tiri. Melihat buku catatan ibu, foto-foto familiar dan tulisan tangan ibu, Jiuyan tidak bisa menahan rasa sedihnya. Gadis itu memberitahu bahwa resep sup kentang ada di halaman 5. Jiuyan melihat resep sup kentang. Di bagian bawah tertulis Yamato Cooking, itu adalah daging sapi kalengan. Pengucapan besar mirip dengan pengucapan kipas. Dalam ingatan sporadisnya, dia dapat mengingat bahwa sup yang dimasak ibunya berwarna merah. Pasalnya dia tidak pernah suka makan wortel sejak kecil. Dan saat ibu tirinya merawatnya, Jiuyan telah menerima wortel itu. Wortel dipotong kecil-kecil untuk dimakannya, itulah alasan mengapa warnanya berbeda. Jiuyan menggigitnya, benar saja, rasanya seperti sup milik ibu. Pria tua itu juga memberitahunya bahwa 2 panci digunakan untuk merebus. Alasan mengapa ibu tiri tidak memasukkan daging ke panci yang lain adalah, dia ingin menunggu Jiuyan kembali, lalu memasukkan daging sapi kalengan. Jika dimasak terlalu lama, itu akan menempel di wajan. Ibu tiri tidak membencinya, dia hanya setia melindungi keinginan ibu kandungnya. 2 resep sup kentang itu diwarisi oleh keduanya. Sekarang dia memiliki karir yang sukses, ibu tiri lebih bahagia dari siapapun. Dan setiap kali dia mengirimi ibu tiri uang, ibu tiri sangat senang. Kata Jiuyan alasan mengapa dia mengirim uang adalah, dia ingin ibu tiri dan saudarinya tinggal di rumah kumuh itu selamanya. Dengan uang miliknya, itu lebih dari cukup untuk memberi ibu tirinya rumah yang lebih besar. Setelah Jiuyan lulus SMA, dia tidak pernah pulang lagi. Tapi setiap hari ibu tirinya akan menempati kamar Jiuyan, dan membersihkannya dengan hati-hati. Semua barang Jiuyan terpelihara dengan baik. Dalam resep ini ibu tiri juga menambahkan banyak acar dan telur rebus. Ibu tiri mengatakan bahwa saat Jiuyan tumbuh dewasa, seleranya juga akan berubah. Jiuyan memecahkan kesalahpahaman selama bertahun-tahun, dia tidak bisa menahan tangisnya. Sebelum dia pergi, pria tua itu berharap Jiuyan bisa memberikan buku catatan itu kepadanya. Jiuyan akhirnya memenuhi keinginannya yang telah lama dia dambakan. Beberapa makanan terlewatkan seumur hidup. Beberapa makanan dianggap tabu dan menyakitkan seumur hidup. Preferensi dan pilihan antara makanan, lambat laun hal itu menjadi jelas. Kesepian adalah kekhawatiran terdalam di dunia. Ada toko kecil bernama Kamogawa di Kyoto. Tidak ada tanda, hanya satu kalimat, mencari rasa dalam ingatan. Banyak orang yang punya cerita datang ke sini untuk mencari jawaban. Pria tua itu bertanggung jawab untuk memasak, dan putrinya membantu tamu menemukan kenangan. Tamu yang datang ke sini tidak bisa memesan makanan, itu semua diatur oleh pria tua itu sendiri. Tamu cantik yang datang hari ini memiliki nafsu makan yang kecil. Pria tua itu membawakan porsi kecil yang lezat. Tiram ama rebus, ditambah lada ama sanso, dimasak dengan kembang kol musim dingin dengan tahu panggang, kaya dengan rasa. Pakis rebus dengan rebung ringan menyegarkan. Spring fish rebus dan panggang. Paha ayam dicampur mustard. Ini hidangan utama hari ini. Terakhir filet mil Valley roll herring. Cuacanya agak dingin akhir-akhir ini, pria tua itu sangat perhatian. Dia menyiapkan kue ubi kerang untuk mengusir hawa dingin. Melihat makanan yang begitu lezat, tamu wanita itu membuat nasi dengan teh. Setelah minum dan makan, tamu wanita itu mengikuti Xiaolian melewati koridor. Melihat usia wanita itu, Xiaolian terkejut. Tamu wanita di depannya berusia 50 tahun. Makanan yang dia cari hari ini adalah potongan daging babi goreng yang berbeda dari yang lain. Dia ingin menemukan kenangan mantan suaminya. 22 tahun setelah keduanya bercerai, mereka bertemu lagi di rumah sakit. Tubuh kekar mantan suami menjadi kurus dan lemah. Meski sudah lama berpisah, tapi dia selalu merasa ada sesuatu yang memisahkan mereka satu sama lain. Ketika mantan suami dalam kondisi kesehatan yang baik, dia selalu berbicara tentang toko daging babinya dengan bangga. Wanita itu menikah dengan mantan suaminya pada usia 24 tahun. Suaminya adalah koki yang terkenal, membuka toko kecil bernama Fugu Break. Bisnisnya sangat ramai, keduanya hidup bahagia bersama selama 3 tahun. Tak disangka, sepupu membawa ikan buntal yang ditangkapnya ke toko. Suami sedang keluar saat itu, sepupu memaksa murid suami memasak ikan buntal. Dia juga memanggil sekelompok temannya untuk makan enak, hasilnya semua orang keracunan. Sepupu langsung meninggal, suami menyalahkan dirinya sendiri dan menutup toko itu, juga mengajukan cerai. Tidak peduli apa nasihatnya, suaminya tidak merubah pikirannya. Dia kehilangan pekerjaannya dan tidak tahu apa yang harus dia lakukan dengan kehidupannya di masa depan. Dia tidak ingin melanjutkan pernikahan yang tidak nyaman ini. Setelah perceraian,
dia membuka toko kecil bernama Pork Chop Brick. Keduanya tidak pernah bertemu lagi. Setiap kali wanita itu merayakan ulang tahunnya, suami menginap di Hotel Kyoto tempat mereka menghabiskan bulan madu. Hal ini berlanjut selama 2 tahun. Tapi tahun lalu suami tiba-tiba menghilang. Wanita itu sangat khawatir dan pergi ke Hotel Kyoto untuk mencarinya. Baru saat itulah dia mengetahui bahwa suaminya sakit parah. Kata dokter suaminya hanya bisa hidup hingga 3 bulan. Jadi dia ingin mencoba rasa daging babi itu semasa suaminya masih hidup. Pria tua itu melihat foto itu dan berkata dia mengenal orang ini dengan sangat baik. Setelah mendapatkan beberapa informasi dari wanita itu, pria tua itu segera pergi mencari petunjuk. Dia mencari tahu di mana murid suami tinggal. Xiao Lian juga tidak menganggur. Dia datang ke toko roti tempat suami membeli barang untuk bertanya. Dia mengerti apa yang suami sebutkan, asal-usul 5 mm dan 3 mm. 2 minggu kemudian, wanita itu datang ke kantin Kamogawa seperti yang dijanjikan. Pria tua itu memberitahunya bahwa suami membuat toko bernama Pork Chop Brick itu semua karena wanita itu. Setelah keduanya menikah, suami sering menyiapkan makanan di toko, dan membawanya pulang untuk dimakan wanita itu. Tidak peduli apa yang suami bawa pulang, wanita itu hanya makan dengan tenang. Tapi wanita itu sangat menyukai daging babi yang dia bawa pulang, jadi dia mempelajari resepnya dari muridnya. Kemudian dia juga tahu bahwa wanita itu tidak suka makanan berminyak. Jadi dia mengembangkan resep daging babi ringan dengan hati-hati. Dia juga mengincar cita rasa kampung halaman wanita itu. Buat 3 saus, potong daging babi menjadi 6 bagian. Gunakan 2 potong daging babi untuk setiap rasa. Wanita itu tiba-tiba memikirkan sesuatu. Bahan untuk membuat cuka jeruk itu adalah jeruk nipis dari kampung halamannya. Saus pedas ditambah dengan cuka jeruk, digunakan untuk saus manis. Itu juga cuka jeruk favoritnya. Semuanya berasal dari prefektur Yamaguchi, kampung halaman wanita itu. Itulah mengapa rasa potongan daging babi goreng suami menjadi unik. Lalu pria tua itu memanggil wanita itu ke dapur. Agar irisan daging babi goreng tidak berminyak, suami juga sangat bersusah payah. Remah roti harus dibuat dengan bahan khusus 3 mm, jadi itu tidak akan berminyak. Perbedaannya hanya 2 mm, tapi hal itu menyatu dengan kerinduan suaminya yang mendalam terhadap dirinya. Agar pasangan itu dapat mencicipi bahan-bahan yang paling segar, pria tua itu secara khusus menyiapkan produk dan resep setengah jadi dan memberikannya pada wanita itu, membiarkannya pulang membuat potongan daging babi itu dengan penuh cinta untuk suami. Wanita itu meneteskan air mata, dia akhirnya mewujudkan keinginannya. Sekarang dia harus pergi ke rumah sakit untuk membawa suaminya kembali ke hotel tempat mereka menghabiskan bulan madu, dan menghabiskan waktu bahagia terakhir bersama. Tunggu sampai wanita itu pergi, pria tua itu mengerutkan keningnya. Dia memberitahu putrinya bahwa tidak mungkin bagi suami untuk makan potongan daging babi goreng. Di foto dari rumah sakit, latar belakangnya penuh dengan dedaunan merah. Seharusnya itu diambil pada bulan November. Ketika wanita itu datang ke sini, suami telah meninggal dunia. Dia sudah bertanya pada direktur rumah sakit, suami meninggal dunia pada bulan Februari. Dia hanya ingin pasangan itu mencicipi rasa itu bersama, lalu gembira bersama-sama. Untuk mengenang suaminya, wanita itu sudah mencoba memasak daging babi goreng berkali-kali, tangannya juga terbakar berkali-kali. Tetangga perempuan itu berkata dengan bercanda, mungkin akan ada restoran potongan daging babi lainnya. Demi cinta, apapun yang terjadi, semua orang akan maju dengan berani. Meski yin dan yang berbeda, atau terpisah ribuan mil, ikatan antara suami dan istri tidak akan terputus. Terkadang cinta bukan tentang tinggal bersama selamanya. Peduli satu sama lain dan tidak pernah melupakan satu sama lain, itu juga merupakan pandangan lain tentang cinta.